Baru kamu paham, oh itu toh gado-gado. Teks juga begitu. Untuk paham Al-Quran misalnya, kamu harus paham teks antropologi, sosiologi Arab abad ke-6. Sehingga kamu ngerti apa itu buah tin, apa itu buah zaitun, apa itu onta, kan itu. Kalau kamu tidak bisa kenal itu, ya susah memahaminya. Itu namanya intertext. Oke, sehingga cara memahami teks, ya cara paling gampang, sambungkan dengan teks-teks yang lain. Jadi kadang-kadang ada yang mendefinisikan interteks kalau di dunia tafsir itu menafsirkan ayat dengan ayat. Tidak persis begitu. Jadi cari teks yang lain, pembanding naskah-naskah zaman itu. Kata-kata itu misalnya zaman itu dipahami sebagai apa sih? Jannah. Kenapa sih kok pakai istilah jannah yang artinya kebun? Masa kita capek-capek amal baik nanti akhirnya hanya masuk kebun. Ya kan? Jadi itu harus kamu pahami versi orang Arab. Kebun itu maksudnya gimana? Masa kita sholat tahajud sampai ngantuk-ngantuk akhirnya hanya ditaruh di kebun sama Allah nanti. Nah, itu namanya intertext. Apa? Kenapa kamu kok tidak senang ditaruh di kebun? Karena teks kebunmu adalah teks kebun versi Indonesia. Nah, biasanya kumuh, ya banyak nyamuknya, kotor. Kadang-kadang kalau kamu sedang WC-nya penuh, kamu lari ke kebun. Jadi tidak seru. Nah itu teksmu kan. Sehingga kenapa lahirnya ketawa ketika saya ngomong jannah kebun. Karena teksmu tentang kebun itu referensinya ke kebun-kebun versi Jawa dan Indonesia. Ini kebun versi Arab. Kayak gimana kebun versi Arab? Ya kamu tanyakan orang Arab. Abad ke-6, abad ke-7 kan itu sasarannya Al-Quran. Itu gunanya intertext. Jadi intertext punya kaidah. Yang pertama, hakikat sebuah teks adalah persilangan dari berbagai teks. Nggak usah tak jelasin itu. Intertext itu berarti menilai sebuah karya dari unsur-unsur internal maupun eksternal. Internalnya ya berarti strukturnya, temanya, pilihan kalimat, plotnya, perwataannya, bahasanya, dan lain sebagainya. Kalau struktur berarti struktur luar berarti kalian lihat sejarah, budaya, agama, sosiologi, antropologi. Itu gaya intertext. Terus kajian intertext melihat teks yang lain, ya. Yang dipentingkan dalam intertext apa? Hadirnya teks yang lain. Kalau besok kalian bikin tesis, disertasi, skripsi, pendekatannya intertext berarti apa? Carilah teks-teks yang lain dalam teks yang kalian kaji. Teks apa saja yang hadir di situ, baik internal maupun eksternal. Jadi tugasmu itu kalau bikin tulisan dengan pendekatan intertext. Selanjutnya, apa sih implikasinya? Ya kaidah. Dari kaidah intertext itu yang pertama, intertext mengimplikasikan bahwa cirinya apa sih hadirnya teks yang lain itu? Ada hal-hal yang sudah diyakini benar begitu saja. Itu biasanya dari teks yang lain pasti. Tidak dibahas di situ. Itu biasanya dari teks yang lain. Di teks yang lain sudah disebut bolak-balik sehingga di situ nggak disebut lagi, nggak dijelasin lagi. Itu cirinya berarti di situ ada interteks. Asumsi-asumsi itu biasanya kan disebut nggak dibahas. Itu biasanya ada interteks. Jadi ada teks sebelumnya yang disebut begitu saja. Padahal itu bisa dibahas. Itu berarti ada interteks. Misalnya kalian membahas tentang fungsi masjid bagi kesejahteraan umat misalnya.
Di situ pasti ada teks, misalnya bahwa masjid itu enggak untuk ibadah saja. Teks tentang itu pasti ada. Kalau sudah ngomong kesejahteraan umat, carilah dari mana teks itu munculnya. Dia baca di buku apa, atau dari gurunya yang mana, atau mungkin disebut di footnote sumbernya mana. Itu teks yang dipakai, implikasi. Yang kedua, melakukan kajian interteks, pertanyaannya satu. Apa sih teks yang terlibat dan tidak disebut dalam teks? Ya alasannya bisa karena sudah jelas, semua orang sudah tahu, atau kalau dikatakan bahaya, atau mungkin kalau disebut di situ yang baca susah memahami. Tapi yang nulis paham. Dia pakai bahasanya sendiri. Dan itu yang harus kalian kejar ketika melakukan pendekatan interteks. Oke, terakhir, kalau begitu berarti sebenarnya setiap teks itu unik. Tidak ada teks yang ngulang, repetisi sebenarnya. Kecuali kamu plagiat 100%. Jadi ketika kamu nulis, ngambil referensi, ngambil sumber, ngambil inspirasi, itu sebenarnya kan, ya kamu ngambil yang lain, tapi kan kamu produk versimu, kamu keluarkan versimu. Teksmu juga unik, khas. Setiap teks khas, jadi ceklah interteksnya. Banyak teks yang tersembunyi di balik sebuah teks. Bayangkan ya PowerPoint-ku ini. Saya tidak tahu, mungkin sekali ngaji bisa sekitar 20-an slide. Itu kalau dikejar teksnya itu bisa puluhan. Misalnya buku apa, di buku apa, baca di mana, atau sisa-sisa file yang mana, dan seterusnya. Itu berpengaruh. Jadi itulah kaidah intertekstualitas. Sampai di sini semiotiknya saya cut. Kalau saya lanjutkan kamu tambah bingung. Ya, saya singgung sedikit kepikirannya yang sangat terkenal di dunia feminisme, yaitu tentang tubuh maternal. Tubuh maternal itu, mater itu mother, ibu. Tubuh ibu. Jadi ini nanti dipakai oleh Kristeva sebagai akar kenapa sih perempuan itu rasanya kok terpinggirkan, tertindas. Dalam dunia manusia hari ini yang coraknya patriarki. Patriarki itu penguasanya laki-laki. Ya, kalau di agama banyak. Minggu depan kita akan lebih dalam ngomong itu. Bagaimana konstruksi dunia yang sangat laki-laki. Sehingga bahkan zaman dulu Arab sebelum Nabi datang punya anak perempuan itu dianggap bencana bagi suku. Sehingga harus cepat-cepat ditanam hidup-hidup daripada besok dia sengsara dan menyengsarakan keluarganya. Di Indonesia juga begitu. Dulu, sekarang apalagi. Jadi perempuan selalu jadi objeknya laki-laki. Kalau kalian lihat iklan di TV, itu 90% iklan itu laki-laki. Perempuan. Tak pikir kamu sudah ngantuk. Kok meneng wae. Jadi selalu perempuan jadi objek. Dan objek perempuan itu, begitu saya ngomong perempuan, yang muncul di kepalamu adalah gambar yang berkonotasi ke arah seksnya. Jadi tubuh fisik biologisnya yang muncul di kepalamu. Ketika gambar itu yang muncul di kepalamu, tidak heran jika posisinya perempuan jadinya rendah. Tugasnya perempuan hanya reproduksi, menghasilkan anak.
Jadi setiap kali ada perempuan, cobaan ya kamu ada cewek tidak dikenal gitu. Begitu kamu lihat pertama kan konotasinya ke situ duluan mesti. Seksi. Iya kan? Kan selalu ke situ kan tubuh fisik biologisnya yang kamu lihat. Iya kan dari jauh dari belakang mesti arahnya ke situ duluan. Diyakini apa enggak? Jangankan yang memang buka-bukaan. Wong sudah pakai cadar aja kan kamu membayangkan, wah itu kira-kira kalau dibuka kayak gimana ya wajahnya. Nah, yang orang yang sudah ditutup-tutup loh, kamu bayangkan wajahnya kayak gimana, isinya kayak gimana. Jadi selalu orang mengarahnya ke tubuh fisik, biologis. Dan itu yang sering jadi masalah. Nah, itu dulu dikesampingkan, sekarang katanya Kristeva, padahal ada sisi tubuh yang lain dari perempuan yang namanya tubuh maternal. Jadi tidak sekedar fungsi reproduksi, tapi fungsi ibu, fungsi yang membentuk manusia. Itu tubuh maternal. Jadi ibulah nanti kunci seseorang jadi seperti apa. Sejauh mana dirimu nanti berkembang, sebesar itulah andil ibumu membentuk dirimu. Itu jasanya tubuh maternalnya ibu. Ya mungkin tubuh maternal ini yang oleh Nabi disebut 3 kali lipat lebih tinggi daripada laki-laki. Ketika saat ada yang tanya kan, siapa yang harus saya hargai? Ibu atau bapak? Ibumu. Terus siapa lagi? Rasul, ibumu. Terus siapa lagi? Rasul, ibumu. 3 kali. Berarti ibunya 3. Iya, malah ke situ lagi. Oke. Jadi di sisi ini laki-laki pun sebenarnya ya semua orang sangat tergantung pada perempuan. Tidak sebaliknya, perempuan tergantung pada laki-laki. Tubuh maternal yang mengasuh. Dan tubuh maternal ini sangat bermain. Namanya fase cora. Ada yang membaca fase kora. Monggo lah sembarang. Sawaca-waca nih, yang penting selamat. Oke, jadi fase cora ini fase semiotik. Kenapa kok tidak semantik atau simbolik? Karena ya belum bisa ngomong. 0 sampai 6 bulan. Ini fase ketika kamu sangat lekat, sangat tergantung pada ibumu. Sebenarnya fase ini adalah fase yang paling menyenangkan dalam hidup kita. Semua keinginan kita terpenuhi dan dipenuhi. Tidak ada yang larang. Tidak ada batasan-batasan. Kesenangan kita puncak. Kasih sayang yang kita terima juga puncak. Itu dialami dari umur 0 sampai 6 bulan. Kamu tidak dimarah-marahi, tidak dinasehat-nasehati, pokoknya anak 0 sampai 6 bulan itu puncaknya kebahagiaan. Kalau sebesar kamu ini sudah bosan orang lihatnya, tapi yang kecil-kecil itu dia mengalami kebahagiaan puncak. Dia dapat cinta yang optimal, pengetahuan-pengetahuan kehidupan paling dasar. Jadi ini fase prasimbolik. Sebelum bayi kenal bahasa. Yang dilakukan bayi adalah melihat gestur. Kalau di lekong nanti ada namanya fase cermin. Hanya niru. Jadi ini fase ketika mentalmu dibentuk, itu fase kora. Kamu sekarang jadi anak yang penakut, penyayang, gampang marah, dan macam-macam. Itu tergantung tubuh maternal ibumu di fase cora.
Nah, fase cora ini pada saatnya kamu harus lepas dari tubuh ibumu. Kamu harus menolak ibumu. Kalau enggak, kamu enggak dewasa-dewasa. Kalau kamu hanya menerima, kalau kamu hanya nunggu dicurahi kasih sayang, semua kebutuhanmu dipenuhi, kamu enggak akan dewasa, kamu enggak akan siap untuk masuk ke masyarakat. Oleh karena itu, secara naluriah, kemudian setiap orang akan mengalami fase abjeksi. Jadi fase abjeksi ini ketika orang merasa tubuh ibu tadi yang sangat penting fungsinya di fase cora harus ditinggalkan. Kalau enggak, perkembanganmu akan terhambat. Kamu harus masuk ke dunia sosial. Inilah nanti yang kadang-kadang jadi sumber lahirnya diskriminasi terhadap perempuan. Jadi secara natural setiap orang harus menolak ibunya di fase abjeksi. Menolak dalam arti melepaskan diri dari keterikatan yang penuh terhadap ibunya. Jadi abjeksi itu bukan objeksi ya. Jadi abjeksi itu mengobjekkan seseorang dengan imajinasi-imajinasi yang jelek biar kita enggak tergantung padanya. Misalnya kayak tadi kamu habis diputus pacarmu, terus bayangkan yang jelek-jelek aja deh biar cepet move on. Untung aku nggak jadi sama dia, cerewet. Untung aku nggak jadi sama dia, pokoknya kamu mikir yang jelek-jelek saja. Bila perlu yang menjijikkan kamu bayangkan. Dia mulutnya bau, keringetnya, nggak kuat aku. Pokoknya pikir sing elek-elek dok. Itu fase abjeksi. Terhadap ibu juga begitu katanya Kristeva. Ada proses ketika kamu masuk ke dunia sosial. Yang main sekarang bukan tubuh maternal, tapi kalau pakai bahasanya Lekong, yang dipakai juga oleh si Kristeva, ada yang main sekarang hukum ayah. Jadi ayah ini kan bagian yang hidup yang simbolik di tengah masyarakat. Bayi mulai memisahkan dirinya dari ibu dan sekarang dia masuk ke masyarakat. Kalau enggak begitu, dia enggak akan punya identitas. Dia harus menegaskan siapa dirinya. Dia harus mengambil simbol siapa aku. Dia harus masuk ke masyarakat. Ini fase abjeksi. Yang agak susah nanti anak perempuan. Karena anak perempuan dia enggak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari ibunya. Maka dia lepas tidak bisa, tapi kalau bahasanya Kristeva mencoba melupakan. Kayak tadi menganggap sudahlah ibu itu tidak terlalu penting. Itu yang saya tidak tahu kalian sadar apa enggak. Ini proses ini katanya Kristeva semua orang juga ngalami. Itu yang bikin kadang-kadang secara tidak sadar di kepalamu muncul persepsi entah dari mana datangnya bahwa bapak itu jauh lebih penting daripada ibu. Meskipun kamu juga sadar karena kamu dulu melalui fase cora, ibu ini penuh kasih sayang, kelembutan, tempatku berlabuh kalau sedang sumpek. Tapi bapak ini penting luar biasa, dia yang kerja, dia yang nyari uang, dia yang berhubungan dengan masyarakat, dia yang bikin status padaku dan seterusnya. Itulah dialektika bayi, anak kecil. Jadi ada fase abjeksi. Nah, fase abjeksi inilah nantinya kadang-kadang yang jadi, kalau bablas ya. Bablas itu artinya berlebihan dalam mengabjeksi ibunya, jadi sumber munculnya pandangan negatif diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan itu cuma urusannya kasur, sumur, sama dapur. Tidak usah kemana-mana, cukup ada di 3 tempat itu. Itu mungkin
Awalnya pengaruh abjeksi tadi untuk bilang bahwa ibu tidak penting sekarang. Dalam rangka kamu membangun identitas. Jadi kalau sukses, terlalu sukses, akhirnya jadi diskriminatif persepsinya terhadap perempuan. Ada juga yang gagal. Ketika kamu gagal, harusnya kamu sudah masuk fase abjeksi, tapi terus ada di fase cora. Yang terjadi adalah kamu kosong, bingung, tidak punya identitas. Atau anak mama sampai besar. Jadi apa-apa mama, apa-apa mama atau emak. Kamu manggilnya apa? Emak ya, ya. Ya. Kalau bunda. Kalau emak itu kan berarti kan bukan ASI tapi asem. Air susu emak. Oke. Katanya gitu kan di WA itu. Kalau bunda berarti asbun. Air susu bunda. Yang tidak enak itu umi. Ya. Yo cariin sendiri kalau umi apa. Oke, jadi fase abjeksi ini fase simbolik. Fase yang penting dalam rangka kita membangun identitas. Jadi ada fase cora, ada fase simbolik. Oke, nanti diperdalam lagi kapan-kapan. Dari situlah nanti muncul pembelaan terhadap perempuan dalam pikirannya Julia Kristeva. Dan diawali dari dia menyebut gerakan feminisme itu ada 3 gelombang besar. Tahap pertama disebut feminisme liberal, tahap kedua disebut feminisme radikal, yang terakhir tahun 90-an disebut feminisme postmodern. Yang liberal itu yang umum. Ibu kita Kartini ingin emansipasi, kesetaraan laki-laki dan perempuan, itu gelombang awal kalau di barat. Pingin punya hak pilih, pingin dianggap sama di dunia kerja, pingin sama kayak laki-laki diperlakukannya dan macam itu kelompok awal feminisme liberal, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Cita-citanya biasa disebut androgini. Androgini itu percampuran antara feminin dan maskulin. Jadi tidak usah dipertimbangkan siapa laki-laki, siapa perempuan. Pendidikan itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Politik itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Kerja itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi pendidikan, politik, kerja, tidak usah ngomong ini laki-laki atau perempuan. Tidak ada hubungannya. Satu-satunya yang harus laki-laki dan perempuan itu yang berhubungan dengan fungsi genitalnya. Nyusui, ya kan, menstruasi, hamil, melahirkan, yang semacam ini baru kamu boleh ngomong ada laki-laki, ada perempuan. Tapi ketika ngomong pendidikan, tidak usah dipisah laki-laki dan perempuan. Ini urusannya manusia, semuanya sama. Ngomong politik itu tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya sama. Ngomong agama itu tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya sama. Kecuali pas bagian yang berhubungan dengan menstruasi, hamil, menyusui, melahirkan. Ya kalau pas ngomong agama hubungannya sama menstruasi, ya kajiannya beda. Kerja untuk orang yang hamil juga harusnya beda. Jadi ketika berhubungan dengan ini saja, bedakan laki-laki dan perempuan. Tapi di luar itu sama saja. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya standing. Dan dua-duanya sama-sama penting.
Bahkan kalau di androgini, feminin dan maskulin itu campur. Kadang-kadang ada loh laki-laki yang feminin, ada perempuan yang maskulin. Dan mungkin banyak, apalagi sekarang. Banyak laki-laki yang sekarang disebutnya laki-laki cowok metropolitan. Jadi tasnya itu isinya make up, parfum. Ya, ada yang kayak gitu kan. Jadi feminin. Cewek yang maskulin juga banyak. Contohnya juga banyak. Ya cari sendirilah. Oke, yang kedua namanya feminisme radikal. Kadang-kadang disebut juga feminis lesbian. Ini gerakan kedua. Contohnya antara lain minggu depan, Simone de Beauvoir. Jadi ingin tanding dengan laki-laki. Lah kok enak kemarin kita ditindas, balas dendam yuk. Sekarang kita bikin sistem yang basisnya perempuan. Nah, itu feminis lesbian. Kita buktikan bahwa lelaki itu tidak penting. Tanpa ada laki-laki kita bisa survive. Apa susahnya sih tinimbang gitu aja mungkin gitu. Urusan apa yang tidak bisa kita lakukan tanpa laki-laki? Hampir semuanya kita bisa. Kita buktikan bahwa laki-lakilah yang sangat membutuhkan kita, tidak sebaliknya. Itu feminis radikal lesbian. Bahkan kadang-kadang kawin juga ndak butuh laki-laki. Kalau sekedar rasanya saja kan gitu. Bisa cari di mana-mana. Yang penting kan rasanya, bukan. Feminis lesbian, cewek sama cewek. Kemarin yang di Brasil itu sampai kawin 3, cewek semua. Jadi cewek 3 nikah, baca akad nikah bertiga. Nggak terbayangkan kalau di Brasil boleh diakui. Jadi hidup bersama perempuan 3. Feminis radikal. Ada yang kayak itu. Nanti kita lihat ya argumennya apa sih kok sampai ada orang berani kayak gini. Tapi sekarang kamu belum ngerti argumennya, kelihatannya mikir kok kayak gitu. Tapi jangan-jangan besok begitu tahu argumennya, iya ya masuk akal juga mungkin. Filsafat itu kan gitu, seolah-olah kemarin ngopo kayak gitu. Begitu ngerti, iya rasionalitasnya memang ya masuk juga. Itu lebihnya filsafat. Kemarin mungkin kamu dulu Nietzsche, Karl Marx itu tidak nyambung sama sekali, tapi begitu ngaji, iya ya masuk akal juga di level tertentu. Nah itu filsafat. Itu makanya jangan berhenti di rasional dan tidak rasional. Masuk akal atau tidak masuk akal. Filsafat tidak nyuruh kamu mencintai yang rasional, tapi cintailah kebijaksanaan. Karena terminal terakhirnya bukan sekedar ketepatan atau kebenaran, tapi kebijaksanaan. Banyak kebenaran yang kadang-kadang jangan diekspresikan, jangan dilampiaskan. Kadang-kadang malah bahaya, malah ngerusak. Ada temenmu gundut terus kamu panggil, halo ndut. Itu kan kebenaran yang kamu omongkan. Tapi kan rusak pertemananmu dengan dia. Maka kebijaksanaan yang dibutuhkan. Oke. Nah, tahap ketiga disinilah Kristeva dan kawan-kawan. Namanya feminisme postmodern. Jadi feminis yang menyadari bahwa hidup ini macam-macam. Identitas tidak bisa tunggal, termasuk identitas seksual. Kapan sesuatu disebut feminin, kapan sesuatu disebut maskulin, itu terserah budaya dan kultur masing-masing. Kita nggak boleh salah menyalahkan, tanding jatuh menjatuhkan. Termasuk identitas seks. Berarti apa? Termasuk yang merasa tidak laki-laki, tidak perempuan juga harus diakui. Jangan didiskriminasi. Terserah orang milih sesuai konteksnya sendiri-sendiri. Ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan, ada yang tidak laki-laki, tidak perempuan.
konstruksi patriarki lah yang bikin bilang-bilang bahwa gender itu cuma dua, laki-laki dan perempuan. Katanya siapa? Buktinya dalam faktanya gender itu banyak. Kalau bahasamu feminin maskulin jauh lebih banyak lagi. Ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, ada perempuan yang ke laki-lakian, ada yang 50-50 perempuan laki-laki jadi satu, ada yang prosentase lebih besar harusnya perempuan tapi kok maskulinnya lebih besar harusnya. Itu kan plural sekali macam-macam dan masing-masing harus dihargai. Katanya feminis postmodern. Ekspresikan sesuai kebenaran masing-masing kultur. Jangan menang-menangan. Jangan kayak feminis radikal, ngambil dikotomi yang tegas antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang feminis liberal itu otomatis tidak bisa ditawar bahwa orang haknya harus sama, wong sama-sama manusia. Dan karena sama-sama manusia, makomnya juga sama. Pilihan gender apapun yang dia pilih. Apakah laki-laki full, perempuan full, 50-50, atau dengan prosentase sesuai pilihanmu, ya monggo. Nah, itu feminis postmodern. Mungkin akan kita lebih dalam minggu depan ngomong kelompok namanya feminisme di Simone de Beauvoir. Oke, waktunya sudah mau habis. Tak kasih satu aja, ada kalimat bagus dari Kristeva sebelum kita selesai. Love is the time and space where I give myself the right to be extraordinary. Cinta adalah ruang dan waktu ketika aku memberikan diriku hak untuk jadi luar biasa. Jadi, kalau kamu berani masuk ke wilayah yang namanya cinta, berarti kamu siap untuk menjadi orang yang luar biasa. Karena tidak gampang orang masuk ke makom yang namanya cinta. Bahkan termasuk yang tiap hari ngomong tentang cinta. Begitu kamu beneran berada di makom cinta, mahabbah, itu tanda bahwa kamu sedang jadi orang yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Putar lagi rekaman-rekaman tentang cinta. Agak dahsyat dan luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Bahkan yang sudah suami istri pun kadang-kadang belum nyampe makom ini. Kebanyakan setiap orang ketika berhubungan dengan yang lain itu modelnya dagang. Aku dapat apa, kamu dapat apa. Bahkan sama Tuhan juga begitu. Kalau aku tak bela-belain bangun malam untuk tahajud, aku dikasih apa? Tak bela-belain puasa, aku dikasih apa? Kan itu modelnya masih dagang. Bahkan sama Tuhan, apalagi sama orang lain. Aku cinta padamu, kalau kamu cinta padaku. Kalau enggak ya tak cari lagi yang lain. Nah, itu berarti belum cinta namanya. Oke, makanya katanya Julia Kristeva, love is the time and space where I give myself the right to be extraordinary. Kalau kamu siap masuk ke dunia cinta, di sana kamu akan jadi orang luar biasa. Julia Kristeva. Oke, alhamdulillah nyampe juga kenalan kita dengan Julia Kristeva. Yang tertarik silahkan didalami sendiri, dibaca sendiri. Buku-bukunya banyak yang bisa di-download gratis. Ya, bahasa Inggris. Enggak apa-apa lah, yuk latihan Inggris sidik-sidik. Oke, minggu depan kita ketemu gurunya, Simone de Beauvoir. Seperti apa pikiran-pikirannya, insya Allah kita ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan apapun yang belum dipahami, belum dimengerti, silahkan masuk aja ke Facebook atau WA. Kalau ada mood, saya jawab. Kalau nggak ada mood, saya doakan semoga ketemu jawabannya. Ya, biasanya saya jawab. Meskipun kadang kamu harus nunggu 1-2 hari karena sekarang
Saya jarang buka Facebook, kalah populer sama WA. Cuma kalau di WA biasanya nggak bisa ngomong panjang, nulisnya kesel. Pakai HP. Jadi silahkan aja. Oke, saya kira itu. Insya Allah ketemu lagi Rebu depan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.